siang. Ini mohon izin waktunya untuk kami, saya Bu Opi dan juga Ibu Wahyuni Miftahani. Kami ingin mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bu. Jadi Ibu sudah menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya kan banyak permasalahan Bu atau problematika dan juga pengalaman berharga ya Bu. Bisa Ibu sharingkan kepada kami Bu mengenai masalah-masalah atau pengalaman yang pernah Ibu hadapi, khususnya di sini permasalahan yang sifatnya itu dilematis Bu. Jadi ketika mengambil keputusan itu Bu Ismi membutuhkan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu begitu Bu. Jadi kami ingin menimba ilmu juga kepada Bu Ismi selaku pimpinan di sekolah SMA 1 Bulakama, seperti apa Ibu ketika mengambil keputusan. Baik, terima kasih Bu Opi dan Bu Wahyuni Miftahani. Bu Wahyuni. Ini suatu kesempatan yang baik kita berbagi ilmu ya, sama-sama belajar. Saya menang pengalaman dan usia dibanding panjenengan yang masih banyak peluang untuk berprestasi. Jadi baik Bu Opi, tadi ada beberapa yang disampaikan, utamanya bagaimana ketika ada permasalahan yang itu sulit untuk diputuskan dan butuh suatu pertimbangan-pertimbangan. Yang bisa saya contohkan ketika ada siswa itu memang bermasalah di sekolah, bahkan sudah sampai ke pihak kepolisian. Tetapi kita sebagai sekolah yang mendidik siswa supaya siswa itu juga baik nantinya. Akhirnya kami dapat informasi seperti itu, kami undang tim manajemen, kami undang ketua jurusan dan wali kelas untuk kita berembuk sebaiknya bagaimana siswa ini. Saya ingin tahu siswa ini tadinya bagaimana. Kita harus mencari dulu akar permasalahannya, jadi kita tidak langsung memutuskan begitu saja. Pasti anak ini ada sesuatu yang menjadi pokok permasalahan. Wali kelas, guru BK sudah menyampaikan, dan memang anak ini ternyata bermasalah di rumah, bermasalah di luar, dan di sekolah. Nah, ketika kami menyampaikan ini, ketua jurusan juga menyampaikan, memang betul Bu, ini anak bermasalah dan kami sudah sesuai prosedur mengundang orang tua, home visit, dan membuat surat pernyataan. Tetapi anak ini ternyata tidak bisa untuk merubah. Nah, yang menjadi kendala saya, karena anak itu mau naik ke kelas 12, dan kelas 12 itu kalau sudah menuju ke kelas 12 kan tidak boleh dikeluarkan karena sudah menjadi data tetap di Dapodi. Nah, akhirnya saya bekerja sama dengan, saya konsultasi dengan cabang dinas, ini anak harus bagaimana, karena jelas nggak boleh memindahkan ataupun mengeluarkan. Nah, akhirnya dari pihak cabang dinas, karena sudah bermasalah seperti itu, karena kriminal, akhirnya mencarikan bukan sekolah tapi kejar paket, mencarikan, dikejar paket, dan akhirnya diterima di sana. Jadi itu yang kadang membuat kami dilema ya, mau mengeluarkan nggak boleh, tetapi anak ini sudah tingkatnya kriminal, dan kriminal itu kan tidak boleh sekolah, istilahnya begitu. Akhirnya ada solusi, kita kerjasama dengan
tim di sekolah, terus kita laporkan juga ke cabang dinas solusinya bagaimana. Ternyata ada solusi, dipindahkan ke kejar paket. Ya sudah selesai, karena itu ternyata setelah saya selidiki anak itu macam-macam permasalahannya, sampai tingkatnya tidak baiklah untuk anak seusia itu. Daripada di sekolah ini jadi rame, jadi bermasalah, jadi bahan omongan, lebih baik saya pindahkan ke sana dan sampai selesai. Itu mungkin. Jadi tetap dikejar paket itu juga dia tetap naik kelas nih Bu? Statusnya tetap Ya sudah melanjutkan ke kelas 12? Iya, sudah langsung ke kelas 12 mengikuti terus ujian. Kejadian di kelas 11 gitu ya Bu? Iya, mau kenaikan ke kelas 12. Itu pengalaman yang salah satu gitu, mungkin yang biasa kasus yang benar-benar dilema gitu. Betul, ya. iya. Ibu tentunya pasti banyak pengalaman yang berharga, dan juga tentunya problematika yang dihadapi oleh ibu terkait dengan apa yang ibu alami, yang berhubungan dengan keputusan yang diambil tersebut yang saling bertentangan benar dan salah. Mungkin kasus yang tadi ibu sebutkan tadi, apa yang menurut ibu yakini bahwa keputusan ini yang terbaik gitu Bu? Ya, saya berusaha untuk komunikasi, itu yang awal. Karena semua permasalahan kalau dikomunikasikan pasti ada masukan-masukan yang itu nanti akan menjadi pertimbangan terakhir gitu. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan sendiri, ya, karena harus ada pertimbangan. Karena ini menyangkut nasib siswa, ya kan. Kalau mau egois ya sudah pindah saja, sudah keluar saja karena ini dikeluarkan. Tapi kan pertimbangan saya ada peraturan, ada sekolah ini tugasnya apa, di situ kan ada. Kita harus mendidik anak itu sampai selesai. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang penting itu kita komunikasikan. Saya yakin kalau ada sesuatu hal masalah yang dikomunikasikan pasti ada jalan keluar, paling tidak itu. Jadi untuk supaya Bu Ismi itu yakin ketika mengambil keputusan, suatu keputusan itu intinya ada di komunikasi dengan pihak-pihak yang dilibatkan. Betul. Ya memang sangat penting sekali Bu. Iya. Kalau nggak ada komunikasi bisa-bisa misinformasi dan sebagainya, malah jadi lebih fatal lagi masalahnya. Apalagi kalau orang tua tidak diberitahu. Koordinasi maksudnya begitu. Tiba-tiba anaknya dikeluarkan, kenapa? Kalau sudah dikomunikasikan, koordinasi pasti akan paham orang tuanya. Jadi sudah ada usaha sesuai dengan tahapan-tahapan. Baik, berikutnya Ibu, kalau menurut Bu Ismi itu ketika menghadapi suatu problematika di sekolah misalnya Ibu, kira-kira untuk langkah-langkah atau prosedur ketika pengambilan keputusan yang ideal menurut Bu Ismi itu step-stepnya bagaimana sih Bu? Barangkali bisa di-sharingkan ke kami supaya bisa belajar dari pengalaman. Oke. Satu permasalahan muncul, disampaikan ke kepala sekolah. Saya mesti mencari informasi, tidak hanya satu informasi. Jadi yang melaporkan siapa, informasinya saya terima. Kemudian saya berusaha untuk mencari informasi lain tentang si A ini atau tentang permasalahan ini. Nah nanti saya saya cari, oh ini benar, oh ini, oh tidak, ini kan ini. Dan itu biasanya tidak satu atau dua informasi, beberapa informasi. Nah setelah itu saya tanya langsung ke sumber permasalahannya. Kenapa seperti ini? Kenapa kok jadi begini? Gitu. Jadi ada pendekatan pribadi kepada yang bersangkutan. Nah setelah itu jelas permasalahannya, kita ngobrol bareng, terus
saya tanyakan kepada yang memberi sumber pertama kali. Tahunya dari mana, dan informasinya itu bagaimana, apakah sudah pernah ke rumahnya atau jadi memang perlu ditelusuri. Jadi tidak hanya satu sumber, tapi bisa beberapa sumber. Yang bisa dari luar, bisa dari lingkungan, bisa dari teman siswa itu. Kalau teman siswa itu kan biasanya lebih akurat. Karena lebih memahami awal gitu ya. Betul, iya. Jadi saya nggak ingin salah ambil keputusan. Nah, setelah kan biasanya kan setelah itu kan mengerucut, oh ini masalah. Akar masalahnya. Ya, nanti bagaimana pertimbangannya, kemudian pembinaan penting juga di situ. Itu mesti kami kaitkan dengan keluarganya. Itu kalau permasalahannya dengan siswa atau guru. Guru juga bermasalah sih kadang. Gimana? Kalau yang dilibatkan itu biasanya siapa saja Bu kalau di sekolah ketika mengambil keputusan itu? Biasanya tim manajemen dan waka ya. Kalau misalnya di PPDB nih, di PPDB kan kita kadang itu menjaring kucing di dalam karung ya ceritanya. Kan nggak tahu sih. Betul. Nilainya bagaimana, bisa saja kan nilainya diangkat. Supaya masuk. Betul. Tuh ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Ternyata setelah dites wawancara nggak bisa. Jadi biasanya kalau itu saya tim manajemen kemudian waka. Nah nanti permasalahannya apa dengan jurusan, nanti kita undang dengan jurusan. Berkaitan dengan dilema etika yang tadi Bu selesaikan dengan berbagai kasus gitu ya Bu. Kemudian apakah ada satu atau beberapa hal yang Ibu anggap punya nilai yang efektif pada saat pengambilan keputusan Ibu? Jadi begini, saya ingin menyelesaikan masalah itu ya tuntas. Nah, tentunya tidak sekali selesai jadi, biasanya ada proses. Nah, proses itu ya berusaha bagaimana caranya kita segera nantinya. Jadi memang yang lebih penting itu proses itu. Proses itu kita satu persatu kupas. Nah, ternyata oh ini. Jadi intinya ya kita cari yang efektif, lebih efektif, kemudian efisien waktu, karena kan permasalahan itu harus segera diselesaikan gitu ya. Jadi tidak nunggu-nunggu, apalagi proses kasus-kasus siswa kita ya kita harus segera. Kalau kasusnya dengan bapak ibu guru kan lebih gampang. Jadi lebih efisien itu ya. Iya, efektif, efisien, dan itu bermutu gitu loh maksudnya. Betul, keputusan itu dipahami oleh semua orang dan diiyakan gitu istilahnya. Iya, benar itu. Jadi tidak sembarang untuk mengambil keputusan sih memang. Mungkin Ibu Risma mungkin pernah punya pengalaman di mana keputusan yang diambil oleh Bu Ismi itu mungkin bertentangan dengan kepentingan orang banyak gitu. Bisa Ibu ceritakan Bu tantangannya seperti apa tuh ketika merasa di situasi yang sangat sulit gitu untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Itu pernah terjadi. Saya teman-teman gimana begitu sama keputusan saya, karena waktu itu awal saya di sini masih banyak LSM, wartawan dan
semacam itu sering datang. Nah, ketika kami sedang menyelesaikan siswa itu diputuskan untuk keluar, saya begini, ini sudah diproses apa belum? Maksudnya sesuai dengan prosedur enggak? Gitu kan? Anak ini nggak masuk, orang tua dipanggil apa tidak, kemudian lama nggak berangkat, diundang orang tuanya apa tidak. Saya mesti begitu. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak langsung bocah beduk langsung keluar, itu tidak. Itu tidak sesuai dengan prosedur. Tapi tetap ada tahapan. Nanti kalau sudah ada surat pernyataan lah dengan orang tua. Nah, waktu itu sudah diputuskan memang keluar. Cuma saya gini, jadi teman-teman pengen anak itu keluar aja lah. Kan saya sulit. Ini sudah kelas 12 ya, saya bilang gitu. Kita susah untuk memindahkan. Sudah saya beritahu seperti itu. Tapi anaknya seperti ini. Kaprok. Wali kelasnya, kurikulumnya sudah ingin itu tidak ada. Nah, saya begini, ya itu sih gampang mengeluarkan anak, tapi efeknya nanti kita nggak tahu loh ya ke depan anak ini apa. Nah, ternyata benar orang tuanya dan sedih ya, anaknya sudah nggak mau sekolah, terus mau dipindah, mau dikeluarkan. Akhirnya dia ngobrol dengan seorang LSM. Terus saya diteror dengan telepon-telepon itu. Saya pelajari, oh ini sudah Bapak kalau pengen tahu silahkan datang ke sekolah. Gitu kan. Padahal kan kita sudah selesai prosedur, tapi pokoknya anak itu sudah keluar sana Bu. Gitu. Cuma saya tidak mengiyakan, jadi kita coba nanti. Benar setelah LSM datang, terus mau dilaporkan nih ke biasa kan ke koran, biasa stressingan begitu. Loh, silakan Bapak mau ngangkat ini masalah di koran silakan. Saya nggak apa-apa, tapi saya nggak mau bayar. Apa itu kan? Ngangkat di koran kan harus bayar. Iya, supaya tidak dimuat gitu. Saya enggak, silakan. Iya, saya silakan. Karena saya posisinya benar. Punya syarat-syaratnya sudah dikumpulkan teman-teman. Semua ada tuh. Terus itu langsung malah telepon ke Pak Ganjar, jadi dia orang LSM, orang apa teman sih, Dewan. Nah, Dewan itu di provinsi. Dia coba ya Bu, ditanya alasannya apa, macam-macam. Kan dia nggak tahu masalah. Gara-gara bapaknya curhat gitu ya, saya juga kasihan sama bapaknya. Terus saya diteror, bahkan dimasukkan ke Facebook website. Saya yang tahu teman, Bu Is benar ini muridnya Bu Is, teman sekolah. Oh iya, oh masalah Bu, iya. Udah biasa LSM, saya bilang gitu kan. Biasa Dewan. Oh hati-hati ya Bu. Iya. Oh saya benar kok posisinya. Kenapa harus takut? Akhirnya dari wartawan di sini mungkin dengar itu atau diberitahu, datang ke sini Pak, rombongan Pak. Aduh, pas peresmian Gulaman datang ke sini, saya bilang ini yang kemarin itu cerita. Nah ini keuntungannya kita komunikasi. Jadi ketika ada mendadak seperti ini, teman-teman sudah tahu permasalahannya. Ya enaknya gitu. Ya, betul. Jadi ketika ada permasalahan apa di kita kejadian di sekolah, paling tidak kan Waka di manajemen tahu ketua jurusan tahu. Akhirnya duduk di sini, saya undang ketua jurusan, wali kelas, BK, di manajemen dan kurikulum. Terus saya kata, betul Bu anak ini, saya tidak mengeluarkan, saya hanya memindahkan. Tetap ketika anak itu pindah, saya pantau di mana, bahkan kita siap mencarikan tempat. Sih begitu.
Jadi memang anak ini tuh beduk memang. Jadi saya kasihan malah sama bapaknya, saya bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya, jadi ibu tidak saya tidak menunda. Ini anak bermasalah sejak kelas 10. Tapi emannya sekolah ini tetap dibina. Tapi sini dibina tidak ada perubahan. Begitu Mas wartawan, saya bilang gitu kan. Jadi saya tidak menunda. Saya mencarikan, tapi ternyata bapaknya bilang, sudah Bu, anak saya mau tak bawa ke Jakarta untuk kerja. Nah sudah tuh, saya sudah minta kok mau mencarikan tempat, tapi keputusan orang tua seperti itu. Bener Pak, ikut ke sana, tidak apa-apa, tidak diselesaikan dulu. Saya sampai seperti itu, sampai berkasnya itu surat pernyataan difoto ke rumah saya. Jadi begitu ya Bu permasalahannya. Iya Mas, makanya orang-orang yang tidak tahu menau itu ya tidak usah yang macam-macam. Saya bertindak ya berdasarkan data. Saya tidak asal mengeluarkan anak ini, tapi ada proses. Terus diangkat unggah balik sanggahan kepala sekolah kayak gitu. Kalau baru banyak klarifikasi. Betul. Lapangan itu ya begitu. Mencari sesuatu yang biar Iya. final. Tapi kalau kita punya data lengkap, ya mereka akan tahu. Ibu dalam menghadapi suatu masalah tentunya banyak sekali masalah-masalah yang menjadi dilema gitu ya Bu. Iya. Dilema ketika sebenarnya adakah waktu atau tempat khusus gitu Bu yang terjadwal untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ibu seperti itu? Kalau dengan guru, misalnya pembinaan, ya biasanya di sini kami berdua pembinaan. Kan mestinya tidak semua guru nurut nih. Pasti ada yang Melayu mana, Melayu mana, perlu diluruskan. Bisa di sini. Tetapi kalau kasus yang tadi siswa dapat kami di ruang wakar, ruang rapat, dan itu memang terbatas. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi kalau kita saling komunikasi. Dan tentunya ketika melibatkan banyak orang juga kita harus menyediakan waktu khusus gitu ya Bu, dijadwalkan misalkan ada rapat koordinasi kapan, Betul. hari apa, jam berapa gitu, tentunya harus Jadwal gitu ya Bu. Iya. Jadi dalam satu minggu itu saya data ada informasi seperti ini Bu, catat dulu. Ini seperti ini Bu, catat dulu. Lalu saya, ini yang harus segera diselesaikan. Ini yang besok bisa. Ya, ketika rapat-rapat ini kan biasanya gitu, langsung segera diselesaikan loh, tidak menunda-nunda. Kemudian ini mungkin ini tadi sudah terjawab nih pertanyaan yang berikutnya, cuma mungkin barangkali bisa ditegaskan lagi. Jadi ketika pengambilan keputusan yang sifatnya dilematis itu tadi, adakah pihak atau seseorang yang dapat membantu ibu ketika pengambilan keputusan tersebut? Ya berarti ini tim manajemen ya, tim manajemen itu yang utama, karena memang tim manajemen itu posisinya sebenarnya di atas kepala sekolah. Nah sekarang jadi pendamping teman sekerja. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan seperti ini tim manajemen biasanya membantu. Tim manajemen. Ya termasuk pengelolaan keuangan kan. Yang sekarang duitnya Siti, sekap bos, sekali itu toh, SPP tidak ada, kebutuhan teman-teman banyak. Itu kan berarti saya butuh ngobrol. Ini harusnya bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya pada ke prioritas. Ada 6 jurusan. SMK kan beda kalau SMA ya Mas. Kebutuhannya lebih banyak SMK. Lebih banyak SMK gitu. Produktifnya sih Produktif. SMK. Iya. Kalau SMA itu sama, tidak ada penjurusan yang khusus gitu ya. Mata pelajaran. Ya masing-masing punya kerepotan sendiri lah.
Ibu Ngapunten, ini Iya. pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang Ibu ceritakan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman tersebut dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilematis atau dilematika? Iya. Yang jelas permasalahan yang dilematika itu pelik ya, tidak langsung segera terselesaikan, bahkan ada yang menteror dan macam-macam. Tapi itu harus, itu sih wartawan. Tapi itu harus segera diselesaikan, ya kan? Jadi ya saya jadi senang punya pengalaman yang pelik, yang kadang ngerundeng-ngerundegi, ya, menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi saya bisa melakukan dan menyelesaikannya dengan baik. Itu yang saya ambil dari permasalahan dilematik itu ya. Ketika saya memutuskan ada teman yang tidak setuju, tetap itu karena regulasi ya harus saya ikuti. Saya tidak mengikuti teman, saya tidak mengikuti, tapi saya berpatokan pada peraturan regulasi yang ada. Jadi ada rasa kesenangan tersendiri gitu Iya. ketika berhasil menemukan solusi. Betul. Dan itu memang harus dijalani sih, tidak bisa dihindari. Tapi dari ini posisi yang kita tidak tahu, tiba-tiba dapat kabar ya. iya, yang kemarin terakhir PPDB itu kita tidak kita pungutan tidak ada apa, tidak boleh seragam ada itu kan. Nah ini ada siswa yang dulu kan harus iuran itu kan apa ya bahasa uang gedung, dia ngunggah laporan ke gubernur, info dari Sabtu, Ibu ini ada laporku. Waduh, langsung ya apa sih ini ya gitu kan, itu yang menakutkan kadang ke saya. Ya sudah Bapak, masalahnya apa di sini, saya diberi screenshotannya. Nah kok ada kayak siswa ini yang ya Pak, terima kasih, ini sebenarnya bukan masalah sekolah tetapi tanggung jawab orang tua. Dulu ada sumbangan tapi tidak mau membayar, ini kami tagih seperti ini. Oh begitu ya Bu, coba nanti diminta kronologis ya. Nah saya kan nggak mau penasaran. Saya tanya ke bagian IT, Mbak ini siapa yang ngirim, siswa atau siapa? Saya gitu Mbak. Ternyata yang mengirim ngakunya kakaknya siswa. Ya, kita nggak tahu alasan tapi bisa. Dan itu benar. Ngirim lagi sama seperti 2 kali saya lapor gubernur. Nah, itu sama Pak yang lapor. Ini anaknya sendiri malah mencantumkan ijazahnya. Bocah bodoh nemen ya, lapor gubernur anak ijazah. Konangan. Itu. Dan itu saya syukuri karena teman-teman membantu betul. Jadi saya tidak deg-degan sendiri. Ibu tenang. Ya begitu. Kita bantu. Ini tak cari namanya siapa. Saya disuruh cerita oleh Cakdin, ceritanya gimana tuh Bu, ini saya sampaikan kronologis. Nah setelah ketemu mandek waktu itu kan lapor gubernur banyak yang tentang seragam ada apa. SMA bulan kamu sempat dengar? Iya kan, semua banyak kan sekolah kena. Kena. Aku ya diam saja kan gitu maksudnya. Masalah seragam nggak boleh lah, si ini kan kita dilema juga karena pihak seragam juga minta seragamnya dipayung kan kayak gitu kerjasamanya seperti itu. Dan itu kebanyakan ya seragam, tapi nilai saya enggak, hanya itu yang lapor gubernur itu yang pungutan ceritanya. Masalah uang gedung itu tadi. Masalah yang sebenarnya tahu bukan Iya, dulu sebelum ada penghentian gratis gitu. Nah itu Mbak, jadi dilema ini Bu Is jalani dengan enjoy gitu karena
dukungan teman-teman. Ya karena kita terbuka satu sama lain. Ketika saya ada masalah pun teman-teman bisa membantu. Seperti ini piye mas? Ini aja ibu. Jadi saya kerja tidak sendiri. Kalau dukungannya kuat itu ini Bu, maksudnya jadi kitanya tuh punya pegangan yang kokoh gitu. Nah contoh seragam itu kan gitu. Teman-teman saya nggak tahu kalau sekolah sendiri apaan, saya kan nggak mau tahu lah urusan rumah tangga masing-masing. Kalau saya begini, ibu gimana seragam? Susah mas seragam, saya kan gitu ya. Tapi saya mikir orang nggo seragam terus bocah piye gitu kan. Anggo di sarung ngomong. Terus ibu maunya gimana? Wis gini aja wis mas. Anggo diganyami ya diganyami, saya bilang gitu. Udah itu diantar saja, kan sudah potongan kok. Jadi tinggal caranya ke orang tua menyampaikan, jadi menawarkan. Di sekolah ini seragamnya seperti ini, untuk hari ini itu dipaparkan gitu. Nah ini bahannya sudah tinggal menjahit. Monggo bapak ibu kalau mau ambil di sekolah yang ini harganya, kalau ambil di luar silakan. Itu teman-teman ngomong gitu, bukan dari saya, tapi teman-teman. Udah gitu aja ya bu, berarti kan itu tidak memaksa. Iya wis, operasi saja nggak boleh. Iya wis, gimana bu, siap? Oke, siap. Selamat mbak. Alhamdulillah ya tidak ada masalah. Teman-teman panitia, teman-teman jurusan, jadi maksudnya mau pakai sarung bu, aneh-aneh aja seragam pun itu di masalah. Nah, ini teman saya ya wes mas mendukung sampai lunas tapi Jadi semuanya yang akhirnya ngambil tadinya gini, ini yang OSIS sama pramuka saya beli di luar ya pak, panitia. Oh silakan, jebulin balik lagi beli di sini. Kan bahannya beda. itu sih Bu, biar anaknya sama gitu seragamnya. Ya walaupun OSIS dan pakai yang sama ini OSIS dan pramuka kan bisa di luar, tapi kan bahannya beda. Balik ke sini aja beli di sini. akhirnya lengkap nih Bu. Ih, gitu. Jadi teman-teman itu pintar, iya teman-teman itu pintar rayu orang tuanya. Dan kebanyakan kan banyak ini loh, adiknya sekolah di sini, kakaknya dulu di sini kan sudah ngerti yang apa ya untuk pakaian dan sudah loh, ludak itu kan biasa. Jadi kami kemarin tekniknya gitu. Alhamdulillah ya selamat sampai selesai. Aduh, itu penuh dengan wow. sebenarnya saat mengambil keputusannya ya penuh dengan rasa khawatir gitu ya Bu, ya. Betul, ada Nanti khawatirnya juga. sudah diberikan keputusan juga terpikirkan gitu ya. Iya, sedikit. Koran apa-apa. Jedok, jebule SMK mana itu kena gubernurnya langsung menonaktifkan. Ya ampun, deg-degan lagi. Padahal sudah mutusin, tapi deg-degan lagi. Saya bilang, mas orang apa yang Bu, ibu tenang saja. Itu yang membuat saya kuat lagi, kalau gitu ya. Gitu. Baik, Ismi, terima kasih atas waktunya dan tadi sudah berbagi pengalaman yang begitu berharga supaya kamu juga belajar karena kan bukan berarti nantinya akan jadi kepala sekolah gitu gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang tentunya ketika menghadapi permasalahan yang dilematis juga kan tidak hanya kepala sekolah mungkin yang menemui permasalahan-permasalahan seperti itu gitu. Kadang dulu juga ketika di kelas misalkan mengajar dulu pasti ada beberapa siswa yang bermasalah gitu kan. Jadi Ya, yang penting gini mbak, ketika ada aturan kita ikuti, itu akan lebih enak daripada sudah nggak ada aturan lalu. Jadi ada pedomannya. betul ada pedomannya, ada aturan dari pusat atau apa, kita jalani.
Teman-teman kan gini, oh ini aja nggak boleh, ini nggak boleh, terus gimana sekolah? Ada undang-undangnya. Saya nggak berani untuk yang lain-lain. Udah. Yang penting ada prosedurnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya, itu yang harus kita ini. Jadi misalnya ada guru yang ya begitulah, biarin aja. Penting kita sudah bersikap sesuai dengan prosedur. Iya, harus bertindaknya sesuai dengan prosedur. Misalnya melihat kecingan orang waringin, ya biarin, biarin aja. Nah setelah ada peristiwa-peristiwa, Bu jebule pas sekolah ini kena ini. Nah kan aku bilang, aku ya gitu paling. Yang penting sesuai aturan, sudah kita aman jalan. Orang yang momot, ya sudah. Orang yang ini sudah. Jadi tak anggap enak saja gitu. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Iya. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya guys yang harusnya rapat. Oh tadi sudah pamit sebentar. Nanti ke situ. Terima kasih banyak Iya. sudah saya diizinkan untuk bisa ketemu dengan Ibu Ismi Iya. pengalaman cerita saya. Enggak. Enggak. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kami. Ini kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Wahyuni Iftahani dan rekan saya ini. Saya Opi Andara Arli, Bapak dari SMK 1 Bulakamba. Maksud dan tujuan kami adalah untuk wawancara memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di program pendidikan guru penggerak ini, Pak. Jadi kami ini nanti akan wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, baik Pak, untuk yang saya tanyakan, yang pertama ini tentunya Bapak menjadi kepala sekolah ini pasti banyak pengalaman yang sangat berharga dan tentunya banyak problematika yang Bapak hadapi. Di dalam sebuah problematika ini tentunya banyak hal yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dilematis atau keputusan yang sama-sama mempunyai nilai benar dan benar gitu Pak, yang mungkin nanti bisa dibagikan sedikit kepada kami mengenai kasus tersebut. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, terutama kepada Bu Opi. siapa? Bu Opi. Bu Opi dari SMK Negeri 1 Bulakamba, dan untuk Bu Iftahani. Masuk? Iya benar Pak. Ini sebagai guru SMA Bulakamba, pertama saya merasa bangga dengan panjenengan semuanya, Bu Mita dan Bu Bi, yang masih muda-muda ini sudah tergerak hatinya, terpacu untuk menjadi seorang guru penggerak. Dan ini mudah-mudahan langkah panjenengan ini mendapatkan berkah dari Allah. Dan nantinya tujuan keinginan panjenengan bisa tercapai, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya merasa bangga karena panjenengan datang ke sini untuk meminta kami untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin terjadi selama saya menjadi kepala sekolah. Saya ceritakan dulu aja. Saya pertama ini jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wanasari selama 4 tahun. Kemudian mutasi ke SMA Bulakamba mulai tahun 2021, dan kalau kita hitung dari sekarang sudah 2 tahun lebih atau 3 tahun ketiga ini. Sehingga apa yang seperti panjenengan pertanyakan atau sampaikan tadi, memang dalam perjalanan kami, saya sebagai kepala sekolah meniti karir ini memang tidak mudah. Di sana sini saya yakin namanya juga hubungan antar manusia.
kita sebagai makhluk sosial pasti ada benturan-benturan sana sini, apalagi namanya kepala sekolah. Yang kami pimpin itu bukan benda, tapi makhluk hidup yang punya rasa. Kalau punya rasa antara satu dan yang lain pasti beda-beda. Walaupun sebenarnya tujuan kami, saya pribadi sebagai kepala sekolah ingin mencoba untuk memajukan sekolah ini sebaik mungkin agar dikenal oleh masyarakat dan sebagainya, prestasinya juga melejit dan sebagainya. Nah itu, ini awal dari ini. Kemudian masalah-masalah apa yang pernah timbul, bukan sering ya, yang pernah timbul itu yang membuat saya pribadi kadang terjebak di situ. Artinya apa? Terjebak di situ artinya apa? Masalah ini sama-sama baik kan, sama-sama benar misalnya begitu. Dilema ini jadi buat kami dilema. Sehingga kami harus berpikir keras. Jangan sampai keputusan saya yang saya ambil itu nanti membuat pihak yang satu merasa terugikan. Tapi kami mencoba mengambil suatu solusi agar yang saya ambil keputusannya nanti itu baik untuk semuanya. Harapan kami seperti itu. Tapi kalaulah misalnya terjadinya memang harus salah satunya memang merasa kurang bisa menerima, tapi itu juga ya suatu resiko ya, artinya apa? Suatu pilihan, bukan resiko, suatu pilihan yang harus diambil. Di mana pilihan-pilihan itu memang sangat berat. Tapi sedikit mungkin masalah ataupun ketidaksenangan dari putusan itu ya sedikit mungkin bisa dihilangkan. Nah ini sebagai contoh, pernah terjadi pada diri kami. Kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Pulau Tamba ini dari mulai tahun 2023 mempunyai program kelas khusus olahraga. Jadi kami ingin mencoba mencetak atlet-atlet di sekolah ini dan agar bisa berprestasi di bidang olahraga. Dan ini semuanya nanti pada akhirnya bisa membantu baik daerah Kabupaten Brebes maupun provinsi maupun Indonesia pada akhirnya dalam rangka pencetakan atlet itu sendiri. Misalnya atlet SMA Bulakamba nanti anak-anak yang masuk di kelas olahraga itu berprestasi, kemudian mewakili kabupaten, bahkan juara, kemudian mewakili provinsi juara, mungkin akhirnya pada saatnya bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional. Itu harapan saya pribadi awalnya seperti itu. Kemudian kami sosialisasikan kepada teman-teman guru dan alhamdulillah guru-guru setuju semuanya. Nah, tugas berat ini kami emban bersama-sama, yang terutama adalah guru-guru olahraga. Nah ini ada guru olahraga yang mempunyai keinginan yang insya Allah memang baik. Dalam rangka meningkatkan prestasi, dia punya 2 program unggulannya. Dia sampaikan pada kami. Yang pertama adalah pencetakan atlet di olahraga individu, perorangan. Itu untuk yang jangka pendek, sehingga dalam waktu 1 tahun ini bisa berprestasi. Kemudian untuk jangka panjangnya, di mana sekolah ini juga biar dikenal oleh masyarakat. Kalau dengan olahraga individu kan susah, misalnya atletik, mana ada orang desa kenal atletik, kan nggak mungkin. Nah akhirnya mencoba untuk memberikan program sepak bola. Nah kalau sepak bola kan udah dikenal di masyarakat, di mana-mana kenal semua. Nah ini program jangka panjangnya seperti itu. Nah kemudian diajukan pada kami dan teman-teman semuanya juga pada umumnya seperti itu, artinya mengiyakan itu keinginan seperti itu. Hanya problem kami seperti ini, hubungannya dengan dana. Kalau olahraga individu mungkin bisa kita dalam waktu dekat bisa kita programkan karena dananya sedikit. Tapi kalau yang sepak bola, maaf aja, sepak bola itu olahraga yang tim, dimana satu timnya itu minimal dengan cadangannya itu 21. Apalagi kalau yang ikut nanti banyak, bisa jadi minimal kalau misalnya 30 kan pembiayanya besar. Padahal kami juga butuh pembiayaan untuk yang lainnya. Nah,
kalau misalnya saya putuskan hanya satu ini, olahraga yang individu, kan pasti teman-teman kecewa. Padahal pengennya teman-teman ya segera terekspos ke masyarakat. Nah itu, ini dilema ini, benar-benar dilema. Kemudian saya pikir lagi, kalau saya pilih yang ini, dananya nggak ada. Yang sepak bola ya, memang cepat terekspos, tapi dana nggak ada. Saya mau dari mana? Apakah dari kantong pribadi saya? Kan nggak mungkin, karena saya juga punya keluarga, punya kebutuhan kan. Ke masyarakat juga belum tentu. Nah ini kami pikir sekarang. Nah dari sinilah sebagai seorang kepala sekolah harus bisa mengambil suatu keputusan yang benar-benar ya kalau bisa menguntungkan untuk semuanya. Kalau nggak bisa ya program yang lebih awal itu, yang mendesak itu yang perlu dilaksanakan terlebih dulu. Nah itu, panjenengan nanti bisa melihat gambaran seperti ini sehingga nanti panjenengan bisa mengreka-reka, menghayal, oh iya ya, begini ternyata kejadian di lapangan, misalnya seperti itu. Jadi memang butuh pemikiran yang matang ya Pak ketika memutuskan akan mengambil langkah yang seperti apa di antara tadi dua program yang sudah dipaparkan oleh guru olahraga, ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kemudian apa sih yang membuat Bapak yakin ketika mengambil keputusan tersebut Pak, kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi, misalnya yakin apa yang saya ambil itu memang suatu keputusan yang baik. Pertama adalah kami mencoba untuk direntet ke belakang. Masalahnya itu apa sebenarnya? Setelah masalahnya kita ketahui, identifikasi masalah, misalnya masalah olahraga individu, perorangan dengan olahraga yang tim. Ini biayanya kecil, ini biayanya besar. Kebutuhan yang lain banyak kan gitu. Ini artinya gitu. Kemudian fakta-fakta yang di lapangan. Jadi permasalahannya adalah olahraga individu dan olahraga perorangan, permasalahan yang terjadi yang dimunculkan oleh seorang guru olahraga. Kemudian fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di lapangan ternyata teman-teman guru semuanya ikut mendukung apa yang disampaikan program oleh guru itu. Kan kuat berarti programnya. Kemudian fakta di lapangan yang lain, dana yang akan membackup itu tidak ada. Nah ini makanya dari permasalahannya apa dulu, kemudian setelah identifikasi masalah selesai, kemudian kita ambil suatu fakta-fakta yang terjadi di lapangan bagaimana. Pertama adalah yang tadi saya katakan, guru olahraga yang mengusulkan itu sudah artinya diiyakan oleh seluruh elemen guru yang ada. Kemudian fakta di lapangan lagi yang membuat ini berbalik ini adalah masalah anggaran atau keuangan yang ada di sekolah. Nah itu setelah itu terjadi, kemudian kami mencoba untuk menganalisa antara permasalahan yang satu dan yang lain, antara masalah olahraga perorangan dan olahraga yang kelompok atau permainan itu. Seandainya kita pengujian masalah ya, kita diuji. Kalau kita memilih pilihan A, maka pilihan B tidak kita pilih, otomatis akan membuat kecewa. Kalau kita pilih B, tetap sama, karena salah satu yang dipilih. Padahal teman-teman setuju kan. Tapi permasalahannya kalau kita pilih B, dananya nggak ada untuk membackupnya. Jadi kemungkinannya bisa terseok-seok. Kemudian kalau kita pilih dua-duanya, pilih salah satu yang B aja susah, apalagi kalau pilih dua-duanya kan begitu. Nah dari situlah nanti kami akhirnya, saya pribadi setelah menganalisa masalah yang ada, mengatakan ada data-data masalah, identifikasi salah, kemudian kenyataan yang ada di lapangan, orang-orang terlibat dan lain sebagainya, kemudian kita analisa, baru kita mengambil satu keputusan. Yang keputusan ini sebelumnya kami sampaikan kepada Dewan Guru dengan melihat kronologi kejadian-kejadian yang ada, dengan melihat masalah-masalah yang ada, dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di kami dan kelemahan yang ada di sekolah ini. Kekuatannya teman-teman guru setuju semua itu kekuatan.
bahwa mereka setuju sehingga program ini insya Allah akan jalan. Mereka pasti akan ikut bertanggung jawab pemajuan itu kekuatan. Tapi kelemahannya ada, dananya nggak ada. Karena kita tahu dana pos itu nggak mungkin bisa untuk membackup itu semuanya karena sudah diplot-plotkan kemana-mana. Kecuali ada dana dari masyarakat. Nah ini juga nanti barangkali nanti ada kumpul-kumpul dengan orang-orang pembuat kebijakan, tolong sampaikan sebenarnya dana dari masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk sekolah-sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang punya program khusus seperti olahraga seperti ini. Nah ini kemudian setelah setelah kami sampaikan tentang permasalahan yang ada, kemudian kekuatan dan kelemahan yang ada, kemudian kami ambil keputusan seperti itu. Dan kami ambil keputusan seperti itu, insya Allah mereka akan bisa menerima. Nah itu. Berarti keputusan yang diambil itu harus sepakat dengan yang lain ya Pak ya, diskusikan dengan Dewan didiskusikan dengan Dewan Guru. Kemudian setelah kami diskusikan, kami lontarkan dari pertama permasalahan yang ada, kemudian bukti-bukti kenyataan di lapangan seperti apa, kemudian faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat misalnya, atau yang kebaikan yang mana, ya, untuk kekurangan yang mana, gitu, kelebihan yang mana, kekurangan yang mana, sehingga mereka, saya yakin teman-teman guru yang pada umumnya pendidikannya sarjana akan memahami hal itu. Dan kalau sudah melihat wajah-wajah mereka seperti memahami, kami ambil keputusan. Jadi kami tidak semena-mena ada yang mau ini, gak bisa ini, harus seperti ini, harus seperti ini, sehingga mereka itu kan kaget, nggak tahu masalahnya, tapi nggak tahu apa-apa, ujung-ujungnya langsung diputuskan. Jadi kepala sekolah ini arogan banget ini. Sehingga nanti miskonsepsi ya Pak. Ketika tidak miskonsepsi dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Jadi benar-benar mereka paham semuanya, baru diambil keputusan. Sehingga keputusan ini menjadi nanti keputusan bersama yang nanti akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua elemen yang ada di sekolah ini. Yang menjadi kekuatan. Kekuatan. Baik Pak, sebelumnya langkah-langkah atau sebuah prosedur yang akan nanti Bapak ambil dalam menentukan sebuah keputusan, apabila keputusan tersebut bersifat dilematis, apa saja yang harus dipertimbangkan Pak? Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sedikit di sana. Iya, sudah kami singgung. Karena pertanyaan ini sebenarnya udah nanti masuknya semuanya sama ini. Jadi saya jelaskan semua, saya ceritakan semua, nanti sebenarnya udah masuk semuanya. Tinggal nanti panjenengan bisa omai aja. Nah ini untuk permasalahan-permasalahan dilematis itu pertama itu ya saya akan katakan nanti identifikasi masalah. Masalahnya apa sebenarnya? Yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam masalah itu siapa aja? Jadi fakta di lapangan itu. Jadi orang-orang yang terlibat siapa aja? Tadi masalahnya apa masuk, orang terlibat di masalah aja. Kemudian kita mencoba untuk menganalisa langkah-langkah yang terbaik untuk pengambilan keputusan. Seandainya saya memilih yang masalah A, nanti bagaimana? Mengisi masalah B itu bagaimana? Setelah itu kami uji coba. Tapi saya sendiri dalam pemikiran saya gitu. Nah itu kami sampaikan semuanya. Sehingga teman-teman kami yang ada di sekolah, guru-guru yang ada, baik yang terlibat dalam permasalahan itu maupun yang hanya melihat, itu memahami semuanya. Prinsip kami, masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua, menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai masalah itu diselesaikan, setelah selesai mereka tidak mau tahu, jadi merasa bahwa itu tanggung jawab kepala sekolah. Itu jangan seperti itu. Tapi kita mencoba agar masalah itu yang ada itu pertama itu menjadi masalah mereka juga. Bagaimana caranya agar masalah ini kita menjadi masalah mereka, sehingga kami lontarkan masalah-masalah yang ada. Kemudian kami juga mencoba mencari masukan-masukan dari mereka, yang walaupun misalnya sebenarnya saya tahu nanti masalah ini harus diselesaikan seperti ini, tapi kami tidak akan semena-mena langsung keputusan seperti ini. Jadi kami mencoba seolah-olah
masalah ini dari mereka, kemudian nanti diputuskan oleh mereka sendiri, sehingga pada akhirnya nanti mereka merasa bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil, dan semua akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi yang tadi katakan ya pengujian masalah, kemudian kita putuskan, setelah putusan baru kita laksanakan. Ini setelah laksanakan juga tidak semena-mena sudah selesai. Kita evaluasi lagi, evaluasi bersama. Ini begini bagaimana? Nah, syukur-syukur nanti di tahun yang akan datang ada program misalnya bantuan dari pemerintah untuk yang kelas khusus olahraga. Nah ini bisa disampaikan. Atau syukur-syukur nanti ada donatur dari alumni yang mendengar seperti ini kemudian memberikan bantuan. Atau syukur-syukur dari pemerintah daerah mendengar seperti ini kemudian membackup keuangan. Kan syukur-syukur seperti itu. Tapi yang penting yang sekarang yang harus kita laksanakan, yang harus kita ambil itu adalah yang terpenting. Karena apa? Itu sangat urgensi. Kalau ini harus tidak dilaksanakan nanti malah ambiar semua, bubar semua. Saya. Baik Bapak, berikutnya saya ingin menanyakan terkait dengan mungkin dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, tentunya kan ada banyak sekali hal-hal berharga yang telah dilalui ya Pak, khususnya terkait dengan masalah pengambilan keputusan yang dilematis begitu. Nah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, ada tidak Pak salah satu kasus atau permasalahan dilematis yang menurut Bapak itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak begitu? Hubungannya dengan saya pribadi ya. Nah ini pas kebetulan saya sebagai kepala sekolah di sini juga saya menjabat di luaran organisasi luaran itu sebagai ketua Ikatan Guru Olahraga Nasional Jawa Tengah. Nah ini banyak kegiatan-kegiatan dari pusat, dari Kementerian Olahraga yang mengharuskan ketua Ikornas Jawa Tengah ini untuk mengikuti kegiatan, misalnya Rakernas di Jakarta selama 4 atau 5 hari di sana. Berarti kami harus meninggalkan sekolah. Padahal misalnya pas awal saya ke sini, sekolah ini sepertinya maaf aja, ini Bu Miftah, masih belum begitu kondusif menurut pikiran saya gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau nggak ada kepala sekolah, guru-guru mengajar misalnya seenaknya gitu kan, masuknya nanti atau belum belajar selesai. Nah, kemudian anak-anak banyak di luar misalnya tidak kondusif. Nah ini kan akhirnya kami dilematis. Saya harus ke Jakarta mengikuti Rakernas. Kemudian di sisi lain, kalau saya meninggalkan sekolah, anak-anak ataupun guru-guru mengajar seenaknya sendiri, anak-anak tidak terkontrol, Tidak kondusif. nah, tidak kondusif. Nah ini saya jadi pikiran bener ini. Dilema lagi. Makanya akhirnya apa? Kalau saya tidak berangkat ke sana, saya tidak tahu tentang program. Nah, padahal ini program Kementerian Olahraga di mana tujuannya adalah untuk mencetak atlet-atlet di daerah-daerah yang pada akhirnya pada tahun 2045 Indonesia menjadi kekuatan hebat di bidang olahraga, menjadi 5 besar tingkat dunia di tahun 2045. Nah, kami kan harus mendukung. Nah, kalau saya tidak mengikut ke sana, berarti saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Nah, ini problemnya di sini. Kalau saya ngikut ke sana, di sininya tidak kondusif. Padahal kami, misalnya saya baru di sini, saya harus mencoba membuat sekolah ini benar-benar kondusif, kemudian program-program bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana caranya ini? Akhirnya kami kumpulkan para pakar sebagai pembantu saya. Kami mencoba membuat sistem di lingkungan kami agar tanpa kepala sekolah, sekolah bisa berjalan dengan baik, kondusif. Jadi kami minta sekolah ini bukan milik kepala sekolah, tapi para waka ini merasa bahwa sekolah itu milik mereka dan mereka punya tanggung jawab besar seperti kepala sekolah juga kalau tidak ada kepala sekolahnya, yang pada akhirnya nanti juga di kedepannya
bukan hanya Waka aja, tapi semua guru merasa memiliki bahwa sekolah ini milik pribadinya dia, sehingga harus benar-benar dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab nanti di dunia maupun di akhirat kan begitu. Apalagi untuk keberlangsungan pembelajaran dan lain sebagainya, sampai-sampai dengan misalnya prestasi anak-anak. Nah, akhirnya setelah itu kami putuskan saya harus berangkat ke sana, teman-teman tetap untuk membackup kondisi yang ada, kemudian selalu dengan cara persuasif kepada teman-teman yang misalnya kalau ada jamnya ya kita ajak ngobrol untuk bisa mengajar itu. Dan alhamdulillah sudah bisa lebih baik dan sekarang sudah kondisinya sudah lebih baik daripada awal-awal tersebut. Baik Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua yang Bapak ceritakan kepada kami, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilematika? Pelajaran yang bisa saya ambil ini sebenarnya banyak. Yang paling penting adalah saya merasa lebih percaya diri, saya merasa lebih dewasa, sehingga kalau ada masalah saya tidak langsung kalut atau langsung pusing dan lain sebagainya. Jadi kalau ada masalah saya anggap itu hal yang biasa dalam suatu kehidupan, apalagi dalam suatu institusi yang jumlahnya hampir ratusan, di mana mereka itu merasa orang-orang hebat semuanya. Beda dengan kalau di perusahaan yang kita pimpin mereka itu orang-orang sedikit dan mereka fokus pada benda, sehingga laporan dari benda-benda hasil dari pekerjaan mereka berupa laporan tentang kebendaan gampang. Tapi kalau sifatnya manusia nanti yang dibina juga anak-anak siswa atau anak manusia lagi ya, itu susah. Kalau ukurnya susah, sehingga kadang-kadang pelaksanaan di lapangan jelek, dilaporkan baik juga nggak ada yang tahu. Tapi kalau secara pembukuan benda gampang, peningkatan kekayaan itu bisa diketahui, peningkatan laba bisa diketahui, sehingga ini bekerja efektif, ditingkatkan. Kalau ini jelek langsung diberi masukan-masukan dan sebagainya. Tapi kalau di sini beda. Nah itu dengan adanya banyak masalah-masalah atau adanya masalah-masalah ini membuat saya lebih percaya diri, kemudian merasa tidak langsung kalut ataupun apa itu bahasanya, sehingga kalau ada masalah ya dianggap biasa, kemudian kita coba untuk selesaikan bersama-sama. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan waktu dan pengalaman dalam hal pengambilan keputusan. Ini sangat bermanfaat bagi kami karena kami juga belajar menjadi pemimpin dalam hal pembelajaran itu di kelas gitu ya Bu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali Pak dalam hal pengambilan keputusan ini. Terima kasih Pak Imam atas waktunya, sudah bersedia untuk membagikan pengalamannya kepada kami, dan dari apa yang tadi Bapak sampaikan itu sudah sangat luar biasa dalam membuka wawasan kami bagaimana sih layaknya menjadi kepala sekolah yang dalam situasi apapun harus tetap bijak ketika memutuskan suatu hal. Jadi tidak sifatnya tidak egois gitu nih Pak. Tetap harus melibatkan banyak pihak dan tentunya harus ada koordinasi. Dan juga sebagai kepala sekolah tentu butuh dukungan yang solid dari tim-timnya, ngoten nggih Pak. Jadi bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan lain sebagainya, yang tentunya itu nanti bisa mendukung siswa-siswi kita untuk belajar nantinya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama terima kasih. Dan mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan panjenengan semuanya, di samping nanti bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, dan nanti bisa meniti karir menjadi kepala sekolah.
Masih Karena jauh. memang kita tidak tahu. Masih jauh. Sekarang memang kita tidak tahu. Allah nanti akan Nggih, insya Allah. menuju ke sana, akan menentukan. Karena apa? Seperti saya sendiri, saya dulu tidak pernah berpikir untuk jadi paspor. Tapi kenyataannya seperti air mengalir, ternyata ujung-ujungnya ke sana. Iya. Nah, ini. Kalau sudah sepertinya kita terima, kemudian kita laksanakan amanah ini dengan baik, dan kita niatkan dengan niat ibadah, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Jangan sampai kita hanya berfokus pada dunia, tapi kita akhirat kita lupakan, tapi kita harus dua-duanya, akhirat dan dunia, sehingga kita nanti tidak merasa kecewa di dunia dan tidak akan kecewa di dunia dan tidak akan kecewa di akhirat nanti. Itu aja titik untuk panjang semuanya, dan Matur nuwun, sukses. Pak.